menasabkan diri kepada yang bukan orang tuanya. Itu juga termasuk maksiatnya lisan, ya. Dikatakan dalam hadis, manidda'a ila ghairi abihi awin tama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Sesungguhnya siapa orang yang menasabkan diri ke selain ayahnya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah, malaikat dan semua manusia. Dan tidak akan sedikit pun diterima ibadahnya, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Kenapa? Karena dia menasabkan diri kepada bukan orang tuanya. Contohnya nih. Contoh. Bukan keturunannya Gajah Mada, tapi ngaku keturunan Gajah Mada. Masuk ini, bisa kena ini. Bukan keturunan Wali Songo, tapi dia ngaku keturunan Wali Songo, kena ini. Kenapa? Karena dia menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Lah harus dipahami bahwasanya tentang pembahasan nasab. Nasab itu ilmu pasti. Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Karena kabar yang tidak jelas. Tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Tuh, kok kamu bisa tahu? Iya, saya tuh pernah naik bis, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri, berarti saya ini keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya podo ini berarti. Yang namanya nasab, belum kamu, bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri. Tidak bisa kalau begitu. Paham ya? Nasab itu ada ilmunya aja jelas. Tapi ada ilmunya jelas. Nah, di kalangan para habaib, nasab ini dijaga. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dan ada namanya pohon nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Beliau ini Masya Allah, itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Dibuat pohon begitu. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan. Ada enggak di bawah? Enggak ada. Berarti bukan. Punya semuanya beliau ini. Betul. Masya Allah khidmat kepada urusan nasab luar biasa. Orang yang ahli nasab julukannya An-Nasabah. Bukan nasabah bang, bukan lah ya. An-Nasabah itu dari ilmu nasab. Jadi nasab itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Misalkan ada orang bilang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya bertanggung jawab kan tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal makamnya di sini. Saya lagi ini, udah meninggal makam sini. Lagi ini, orangnya di sini. Ada semua catatan itu. Sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi, ada dicek bener ada. Nasab itu ilmu pasti. Maka nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Apalagi kadang-kadang dapat nasab dari sumber yang tidak jelas. Ketemu orang tua atau lagi duduk di pohon beringin tiba-tiba ketemu sama jin. Kan jin genderuwo itu. Biasanya genderuwo itu datangi temannya. Mungkin kamu dianggap teman makanya didatangi akhirnya. Jadi tidak bisa begitu. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Saya itu pernah sekali kejadian lucu ini. Saya diundang di suatu daerah pengajian hall. Hallnya Mbah Sapa gitu. Udah ceramah selesai duduk ini terus ini saya nanya, ini Mbah ini dimakamkan di mana? Oh, jadi makamnya itu tidak berwujud makam. Loh. Gimana? Bingung saya. Makamnya itu tidak berwujud makam. Iya. Mana makamnya? Ini. Pohon beringin enggak taunya. Lah kamu tahu dari mana di sini ada makamnya wali? Pernah ada orang ziarah ke sini.
Dia bilang katanya di sini ada wali. Akhirnya kita cari nasabnya. Ketemu. Kita sambung-sambungkan ketemu. Tidak bisa nyambung-nyambungkan. Sambungkan sampai ke Sunan Kalijogo, sampai ke Nabi Muhammad. Tak lihat, oh gila orang ini berarti ini. Datang ke tokoh-tokoh ahli nasab, dibilangin kamu cari lagi, tidak bener ini. Akhirnya namanya hal fiktif itu akhirnya jadinya ya. Makamnya juga makam fiktif, tidak bisa. Ini kalau memang di situ ada makam orang, anaknya mana, keturunannya siapa, kan harus jelas itu ya. Harus ya, harus jelas. Ada tuh daerah begitu tuh ada. Sengaja memang memfiktifkan makam. Setelah itu nanti buat propaganda seakan-akan itu makam keramat. Biar banyak orang yang ziarah. Nanti masyarakat setempat ada yang buka warung, ada yang jaga parkir. Ada begini, jangan dikira enggak ada loh. Ada begini, makanya ziarah yang jelas-jelas saja. Ziarah yang jelas-jelas saja. Jangan lihat polisi tidur di ziarah dikira makam, bukan. Ini biar enggak ngebut loh kasih polisi tidur. Itu. Macam-macam orang sana nih.